Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agni Dwi Alivia dari kelas SF22B akan membahas tentang uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Oke, di sini sudah ada data 125 responden yang akan kita uji. Langkah pertama yaitu kita akan menjumlahkan pada responden 1 hingga 125 dengan rumus sum. Setelah didapat yang pertama, kita bisa drag hingga ke bawah. Oke, setelah didapat, kita bisa mencari R hitungnya. Rumus R hitung yaitu sama dengan Corel, kurung buka, kita menggunakan fungsi fx. Caranya yaitu masukkan data J2 hingga J126. Kemudian pada hari 2 kita masukkan pada tabel total. Selanjutnya kita tekan F4 untuk memisahkan antara Y2 dengan Y126, kemudian klik OK. Selanjutnya, setelah didapatkan nilai R hitung, kita drag saja pada pertanyaan 1 hingga 15. Oke, selanjutnya kita mencari R tabelnya. R tabel itu kita lihat pada tabel produk momon. Karena kita menggunakan responden 125, maka nilainya yaitu 0,176. Oke, kita drag hingga pertanyaan ke-15. Kemudian kita cari apakah pertanyaan pertama itu hingga ke-15 dinyatakan valid atau tidak untuk dilakukan uji selanjutnya. Rumusnya sama dengan if, kurung buka, kita menggunakan fungsi fx, masukkan data R hitung. Jika R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. Kemudian klik OK. Ternyata pada pertanyaan pertama itu dia valid. Kemudian bagaimana dengan pertanyaan yang lain? Ternyata valid semua. Oke, jadi untuk uji validitas pada Microsoft Excel ini sudah selesai. Selanjutnya kita menggunakan SPSS.
sini sudah terlihat untuk tampilan awal pada SPSS. Oke. Di sini ada data view dan variable view. Kita harus menggunakan data yang terdapat pada Microsoft Excel. Kita copy pada 125 responden ini. Kita copy, kita pindahkan ke data view. Kita paste. Oke, setelah didapatkan nilai, kita bisa pindah ke variable view untuk mengubah pada name. Name itu kita ubah menjadi pertanyaan 1, pertanyaan 2, hingga pertanyaan ke-15. Pada tabel ke-16 ini kita ubah menjadi total. Kemudian kita ubah untuk desimal menjadi 0. Selanjutnya kita ubah juga untuk mixture menjadi scale. Selanjutnya kita ke analyze, kemudian correlate and bivariate. Kita blok, kemudian kita paste. Selanjutnya klik OK. Di sini sudah muncul untuk data correlation-nya. Kita dapat lihat pada total di kanan dan di sisi bawah. Selanjutnya, kita mencari untuk uji reliabilitas. Kita klik Analyze, Scale, dan Reliability. Kita blok kembali, kita paste, kemudian klik OK. Hasilnya sudah terlihat. Oke, di sini untuk reliability statistiknya yaitu hasilnya 0,700 yang dikatakan pada Guilford itu klasifikasinya pada hasil 0,700 dikatakan bisa sedang dan tinggi. Oleh karena itu, uji validitas dan reliability pada data tersebut dapat dilanjutkan ke uji selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.